wabarakatuh. Di sini saya bersama Abi Nazar, mualim rumah bermain Bilal. Abi, di sini saya ingin mewawancarai beberapa pertanyaan tentang syirik, yaitu bagaimana pendapat Abi tentang bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi dalam budaya dan kebiasaan di masyarakat kita di sini. Berarti ya pendalaman tentang budaya ya, bentuk kesyirikannya ya. Ya. Tapi sebelum itu kayaknya kita bahas dulu di syiriknya. Nah, untuk kejelasannya, syirik itu berasal dari kata syarikah. Nah, syirik itu mempunyai arti yaitu persekutuan. Syirik itu mempercayai sesuatu selain Allah Ta'ala, karena itu disebabkan ada beberapa hal, lemahnya iman dan juga kebodohan. Banyak di Indonesia kesyirikan itu terjadi. Contohnya kayak ya ada yang sedekah ke laut, terus ada yang sedekah ke bumi, terus ada banyak lagi yang lain, terus ada yang mampu untuk berbuat sesajen ke gunung misalnya kayak gitu. Dia menaruh makanan-makanan yang seharusnya dimakan oleh manusia, cuman dia berikan untuk yang dipercayainya. Nah, sehingga di situ terbentuklah persekutuan. Ya salah satunya contohnya di Indonesia, di budaya kita, yang contohnya yang seperti itu, yang jauh dari syariat Islam, seperti yang dibilang tadi, itu sangat tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu yang seharusnya jangan kita lakukan gitu. Kesyirikan budayaan yang ada di Indonesia. Baik Abi, bagaimana nih pendapat Abi tentang mengapa kesyirikan tersebut bisa terjadi nih di daerah kita? Itu sudah yang dibilang tadi. Ya. Ada beberapa sebab ya yang membuat kita bisa terjerumus dalam kesyirikan. Yang pertama itu ada namanya dhaiful iman, artinya lemahnya iman. Nah, ketika kita memang lemah iman dan mudah percaya dengan hal-hal yang takjub di mata, itu bisa kita membuat diri kita itu percaya dengan suatu hal gitu. Misalnya kayak ya tadi sedekah laut, biar apa? Biar para nelayan dapat banyak ikan misalnya dapatnya, makanya dia berusaha untuk sedekah laut gitu tanpa diketahui, padahal itu sudah termasuk ke dalam kemubaziran. Yang disedekahkan itu kayak pangan, makanan yang mungkin akan dimakan sama ikan-ikan, tapi kita kan tidak tahu gitu, kenapa harus dikasih ke laut, kenapa tidak kita makan sendiri aja kayak gitu. Itu sudah salah masuk ke dalam kesyirikan kayak gitu. Terus sebab dari terjadinya kesyirikan itu ada lagi, yang kedua ada al-jahlu itu kebodohan. Nah, makanya kita di dalam umat Islam, di muslim kaum muslimin, kita dituntut untuk menuntut ilmu. Di situ salah satu fungsi kita disuruh untuk menuntut ilmu, diwajibkan menuntut ilmu, memantaskan diri menambah ilmu-ilmu dalam diri kita. Salah satunya untuk jauh dari sifat kesyirikan. Itu dua contoh sebabnya terjadi kesyirikan. Terus ada lagi, ada namanya taklid. Taklid itu ada yang artinya ikut-ikutan melihat ada orang yang senang di bidang itu, terus kebetulan pula orang yang senang tadi dapat sesuatu yang mungkin ya itu sebenarnya dari Allah, bukan dari apa yang dia maksud dalam kesyirikannya, seperti itu. Dan itu kita menjadi ikut-ikutan karena melihat dia senang mendapatkan dari apa yang dipercayainya tadi, padahal sebenarnya itu berasal dari Allah Ta'ala. Baik, begitu Abi. Ini punya pertanyaan selanjutnya nih. Ya. Bagaimana menurut
pendapat Abi bagaimana cara menghilangkan kesyirikan tersebut? Salah satu cara kita untuk menghilangkan kesyirikan, nah sudah yang dibilang tadi, ya menuntut ilmu gitu. Kita harus menjalankan sesuatu itu sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan dalilnya, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah gitu. Tapi yang benar-benar sudah kalau ibaratnya kita mengikut jejak-jejak orang terdahulu seperti Nabi, terus kita mengikut ajarannya seperti itu, yang mana pastinya para nabi itu sudah mendapatkan wahyu dari Allah gitu. Contohnya kayak Nabi Muhammad, kita percaya kepada Al-Quran dan kita ikuti Al-Quran itu. Pedoman kita kan memang Al-Quran gitu. Dan yang paling menjadi tiang kita untuk menjaga iman kita, menjaga agar tidak termasuk ke dalam kebodohan, itu sholat juga salah satunya itu gitu. Jadi kita emang harus taat ibadahnya, ikuti Al-Quran, ikuti hadis, dan ikuti as-sunnah gitu. Hadis yang benar-benar sahih, hadis yang benar-benar sudah sah sanadnya. Nah itu yang kita ikuti. Insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Lalu Abi, menurut Abi apa bahayanya kesyirikan tersebut bagi kehidupan kita? Kita belajar dari cerita-cerita yang sudah terdahulu ya. Contohnya seperti Nabi Ibrahim yang dibakar oleh raja yang sangat kejam karena menghancurkan berhala-berhala, karena si raja tersebut menyembah berhala. Itu salah satu masuknya ke dalam perbuatan kesyirikan. Nah, ada bahaya-bahaya syirik yang untuk saat ini kita ketahui. Salah satunya ada hancurnya seluruh amalan. Nggak ada lagi amalan kita, dimulai dari nol, kecuali untuk orang-orang yang mau bertobat dan tetap mengesahkan Allah Ta'ala. Habis itu ada orang yang merasa dirinya tidak aman di dunia dan di akhirat. Di akhirat dia juga tidak mendapatkan keamanan, sementara di dunia juga tidak mendapat keamanan. Pastinya ada aja musibah atau azab yang udah diberi sama Allah Ta'ala, yang mana kita melakukan kesyirikan tersebut. Terus bahayanya itu dosa syirik tidak terampuni, sama seperti yang pertama tadi, kecuali bertobat tetap menyembah kepada Allah Ta'ala. Nah itu beberapa bahayanya kesyirikan. Teringat kisah Nabi Muhammad SAW terhadap yang berbeda agama, itu namanya Husain dulu. Nah Husain ini berbeda keyakinan, berbeda kepercayaan gitu. Nabi Muhammad bercerita kepada Husain yang menjawab, tapi di situ Nabi Muhammad tidak langsung membilangkan bahwa ada hal yang harus benar-benar harus kita sembah. Perlahan Nabi tetap dengan caranya berdakwah secara lembut, secara yang lebih pelan-pelan masuk ke dalam diri sahabatnya Husain pada saat itu, sampai Nabi Muhammad ya yang seperti kita ketahui di surat Al-Kafirun yang terakhir, lakum dinukum, biarkanlah gitu, agama kita, agama dia, agama mereka, seperti itu. Jadi ya semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang tergolongan dalam kesyirikan, sesuai dengan pedoman kita tadi, Al-Quran, sunnah, hadis, itu jangan dilupakan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah Abi, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi. Semoga jawaban-jawaban dari Abi tadi bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video tadi akan saya jelaskan kembali sesuai kemampuan penjelasan saya tentang kesyirikan. Sebelum saya menjelaskan hasil wawancara saya yang telah saya lakukan bersama Abi Nazar, seorang mu'alim dari Rumah Quran Bilal, tentang konsep syirik kehidupan sehari-hari, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama saya Mulia Kiki, NIM 200401031 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali hasil wawancara saya tentang konsep syirik di kehidupan sehari-hari. Dari hasil wawancara saya dengan pertanyaan yang pertama, yaitu bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi dalam budaya dan kebiasaan di masyarakat. Sebelumnya, syirik itu adalah persekutuan atau mempercayai sesuatu selain Allah Ta'ala. Dan bentuk-bentuk syirik dalam budaya kita yaitu ada pertama sedekah ke laut, sedekah ke bumi, menaruh sesajen ke gunung. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa kesyirikan-kesyirikan tersebut bisa terjadi. Terdapat 3 faktor mengapa kesyirikan itu bisa terjadi. Yang pertama yaitu dhaiful iman atau lemahnya iman. Dan yang kedua ada al-jahlu atau kebodohan. Dan yang terakhir ada taklid atau ikut-ikutan secara membabi buta. Dan dari pertanyaan saya yang ketiga yaitu cara menghilangkan kesyirikan tersebut. Nah, di sini cara menghilangkan kesyirikan yaitu dengan yang pertama menuntut ilmu tentunya atau memperdalam ilmu agama. Mengikuti jejak-jejak orang terdahulu, mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Taat ibadah serta memperbanyak zikir. Dan dari pertanyaan saya yang terakhir yaitu apa bahaya syirik bagi kehidupan kita. Nah, yang sudah saya ketahui yaitu bahaya syirik bagi kehidupan kita ada 3, yaitu yang pertama hancurnya seluruh amalan, dan yang kedua merasa dirinya tidak aman dunia maupun akhirat, serta yang terakhir yaitu dosa syirik tidak diampuni kecuali ia bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Nah, itulah tadi beberapa kutipan-kutipan yang bisa saya ambil dari hasil wawancara saya bersama Abi Nazar, mu'alim dari Rumah Quran Bilal. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.